teman-teman pecinta buku semuanya di rumah. Jumpa lagi bersama saya Ari Wijayanti, atau yang bisa kalian sapa dengan Riwe dari Di Mabuk Buku, bukan Di Mabuk Cinta. Kami adalah orang-orang yang suka baca buku sampai mabuk. Semuanya sehat kan ya, semoga doa kami selalu supaya para pecinta buku yang suka nonton Di Mabuk Buku ini semuanya sehat-sehat sekeluarga gitu, dan selalu semangat, selalu baca buku tentunya. Kali ini saya akan mereview sebuah buku karya Laksmi Pamuntjak. Nah, kalian pasti tidak asing dengan nama ini ya, karena Mbak Laksmi Pamuntjak ini sudah menelurkan beberapa buku gitu yang termasuk bestseller juga dan bahkan difilmkan. Salah satunya adalah karya beliau ini adalah Aruna dan Lidahnya, yang juga sudah diadaptasi menjadi sebuah film, yang mana filmnya pun itu juga bagus banget gitu ya. Kalau nggak salah yang main Dian Sastro gitu. Jadi kalau kalian belum nonton atau belum baca bukunya juga bisa cari di toko buku atau di platform digital tempat nonton film ya. Jangan sampai beli buku bajakan ataupun download film bajakan. Ingat. Ting. Oke. So, jadi bukunya seperti ini, teman-teman. Buku ini judulnya Kitab Kawin. Kitab Kawin kumpulan cerita karya Mbak Laksmi Pamuntjak. Nah, Mbak Laksmi sendiri ini merupakan pemenang Singapore Book Awards 2020 gitu ya. Keren banget. Sekilas tentang Mbak Laksmi aku bacain ya dari buku ini. Jadi Mbak Laksmi Pamuntjak ini adalah seorang novelis, penyair, jurnalis, dan kritikus kuliner dwibahasa. Ia kerap menulis tentang politik dan budaya di berbagai media lokal dan internasional, termasuk The Jakarta Post, Frankfurter Allgemeine Zeitung, ini media Jerman ya, kemudian Die Welt, ini juga media Jerman, kemudian South China Morning Post, ini koran dari Cina Selatan, dan juga banyak artikel-artikel opini untuk harian Inggris The Guardian. Pasti mungkin dari beberapa kalian ada yang nggak asing pastinya dengan The Guardian, atau mungkin suka kadang baca-baca artikelnya ya di situ. Karyanya di sana itu artikelnya bagus-bagus, membahas sesuatu dengan pendekatan yang sangat komprehensif gitu ya, sangat menyeluruh gitu. Nah, kemudian karya-karya dari Mbak Laksmi sendiri ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa gitu. Pada tahun 2012, Laksmi ini sempat mewakili Indonesia di Poetry Parnassus. Itu adalah sebuah festival puisi paling besar di London dalam rangka London Olympics. Wah, ini hebat banget ya. Nah, sebelumnya juga beliau ini aktif di bidang seni rupa juga pernah. Antara 2009 dan 2011, beliau menjabat sebagai anggota Komite Juri Internasional Prince Claus Award. Itu adalah sebuah organisasi seni rupa yang berbasis di Amsterdam. Mbak Laksmi ini udah go international gitu ya guys gitu. Jadi patut kita berikan apresiasi yang sangat tinggi untuk Mbak Laksmi, sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan karya-karyanya yang luar biasa gitu. Nah, novel pertamanya Mbak Laksmi ini adalah Amble the Queen of Red. Nah, ini memenangkan penghargaan sastra Jerman Literatur Prize. Aku kurang bisa bacanya ya, mungkin Literatur Prize gitu ya. Intinya penghargaan sastra di Jerman. Nah, selain masuk dalam 5 besar Kusala Sastra Katulistiwa 2013, novel ini juga masuk 5 besar karya prosa pilihan majalah Tempo. Nah, terus pada tahun 2014, novel kedua Mbak Laksmi terbit dengan judul Aruna dan Lidahnya, yang tadi saya udah omongin di depan tadi di awal.
Nah, ini juga udah difilmkan ya. Jadi novel ini tuh berkisah tentang seorang ahli epidemiologi yang suka makan gitu. Jadi novel ini berprestasi juga, masuk 5 besar Kusala Sastra Khatulistiwa 2015. Nah, kalian yang penasaran, mungkin kalau belum punya duit buat beli novelnya, kalian bisa pinjam di Perpustakaan Nasional Digital ya. Kalian bisa download, namanya aplikasi iPusnas. Nah, di situ kalian bisa daftar dulu, terus nanti bisa login dan juga bisa ngeliat tuh ada nggak bukunya di situ. Kayaknya sih ada sih, menurut aku tuh kayaknya ada deh. Dan kalian bisa pinjam gratis di situ, teman-teman. Jadi selalu banyak alternatif untuk tidak beli buku bajakan. Jadi kalian bisa pinjam gratis di iPusnas, atau mungkin pinjam teman yang udah punya, atau bisa juga kalian berlangganan di aplikasi platform baca buku digital gitu. Jadi itu kalau nggak salah lebih murah ya harganya daripada beli satu buku digital. Itu lebih baik kalian berlangganan untuk bisa membaca banyak buku dalam 1 bulan gitu tuh kan. Itu banyak banget cara hemat untuk membaca buku yang legal, tidak bajakan. Say no to bajakan, oke? Oke, kita lanjut soal Mbak Laksmi. Pada tahun 2017, versi bahasa Inggris dari novel Aruna dan Lidahnya ini terbit di Amerika dengan judul Birdwoman's Palette. Gitu. Pada 2018, nah film dari novel ini tuh baru ditayangkan di Indonesia. Aku inget banget, aku waktu itu nonton film Aruna dan Lidahnya itu waktu masih tinggal di Amsterdam, dan aku nontonnya di festival film Asia gitu. Jadi keren banget. Dan waktu aku inget banget waktu habis nonton film Aruna dan Lidahnya, waktu keluar dari studio bioskop, kita dikasih 1 botol kecap masing-masing. Nah, itu kecap itu adalah sesuatu yang sangat berharga banget gitu kalau untuk orang-orang Indonesia di Eropa. Dan itu kecap manis ya, karena kebanyakan orang-orang Asia dari negara-negara lain yang selain Indonesia itu kebanyakan pakai kecap tuh kecap asin. Jadi agak susah gitu nyarinya. Nah, ini aku ingat banget waktu habis nonton film Aruna dan Lidahnya terus dikasih kecap manis, amazing. Dan pastinya filmnya bagus banget. Kalian juga bisa nonton filmnya mungkin di platform-platform nonton film digital. Dan ingat ya, harus nonton yang legal gitu ya. Itu murah banget kok. Kalau nggak salah, kalau di platform bioskop online itu sekarang bisa 10 atau 20 ribu kalian bisa nonton satu film. Dan itu harganya jauh lebih murah daripada nonton di bioskop ya kan. Nah, kalau untuk film-film yang udah pernah tayang sebelumnya di bioskop, mungkin kalian bisa cari di platform-platform kayak Netflix, Disney, atau Eflix atau yang lain-lain gitu ya. Aku nggak tahu persisnya ini ditayangkan di mana sekarang, tapi yang jelas jangan pernah nonton bajakan. Oke, jadi film Aruna dan Lidahnya itu disutradarai oleh Edwin dan dibintangi oleh Dian Sastrowardoyo, Nicholas Saputra, Hana Al-Rashid, dan Oka Antara. Dan juga ini filmnya berprestasi, ternyata memenangkan 2 penghargaan pada Film Festival Indonesia FFI 2018 untuk aktor pendukung terbaik dan naskah adaptasi terbaik. Keren emang filmnya bagus banget sih, nggak rugi nonton. Kemudian novel pertama Laksmi dalam bahasa Inggris, Fall Baby, diterbitkan pada 2019 oleh Penguin Random House Southeast Asia. Setahun sebelumnya novel ini terbit dalam bahasa Jerman dengan judul Herbstkind. Jadi kind itu dalam bahasa Jerman adalah child, artinya anak gitu, baby. Fall Baby memenangkan Singapore Book Awards tahun 2020 sebagai karya sastra terbaik. Versi bahasa Indonesianya Kekasih Musim Gugur diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada Agustus 2020. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih dalam tentang Mbak Laksmi Pamuntjak, bisa mengunjungi situs pribadinya di
gitu ya. Jadi kalian yang penasaran bisa langsung mengunjungi ke sana. Nah, kali ini aku mau membahas tentang buku Kitab Kawin karya Mbak Laksmi Pamuntjak. Ini so far sih karya terbarunya beliau ya. Diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama di tahun 2021 gitu. Jadi kalau nggak salah ini terbitnya kemarin tuh hampir bertepatan dengan International Women Day atau Hari Perempuan Internasional. Dan buku ini memang sesuai gambarnya nih ya, gambar covernya ini mengusung tentang kisah-kisah perempuan gitu. Nah, kisah-kisah perempuan apa aja yang ada di sini? Nah, jadi ini kan judulnya Kitab Kawin. Aku bisa sambil buka ya. Jadi ini di sini ada, ini buku ini adalah merupakan kumpulan cerita. Ada 11 cerita di sini yang bisa dituliskan dengan kitab gitu. Jadi kitab nomor 1 sampai kitab nomor 11 gitu. Nah, ada kitabnya tentang apa aja sih? Tentang perempuan gitu. Tapi perempuan yang mana gitu. Jadi di sini menceritakan ada seorang anak perempuan, menceritakan juga tentang perempuan-perempuan di dalam kehidupan metropolitan kota besar gitu. Jadi dalam kumpulan cerita ini tuh kita bertemu dengan berbagai macam perempuan seperti perempuan karyawan tos serba, terus karyawan swasta di ibu kota, kemudian perempuan sebagai seniman dengan usia parubaya, kemudian perempuan sebagai instruktur yoga, hingga ibu-ibu borju sosialita gitu. Ini ya di kisah-kisah di Kitab Kawin ini disebutkan gitu, diceritakan tentang berbagai macam jenis pekerjaan perempuan gitu, kayak perempuan sebagai role yang bermacam-macam gitu. Nah, terus ceritanya tentang apa sih? Macam-macam banget, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, ada kekerasan kepada anak juga ada diangkat di sini. Kemudian tentang perselingkuhan, bagaimana seorang perempuan diselingkuhi dan menjadi selingkuhan, ini ada juga di sini. Kemudian tentang perempuan menjadi korban poligami maupun ya pokoknya yang terlibat di poligami. Kemudian juga ada perempuan yang menyukai perempuan gitu, yang adalah istri dari abangnya gitu. Dan ini latar belakang kisah ini bermacam-macam di masing-masing ceritanya. Ada yang dari berlatar rumah-rumah kelas menengah ke atas Jakarta sampai kota kecil di daerah pedesaan Jawa Tengah. Bahkan ada juga cerita yang mengangkat suatu kisah dengan latar pedalaman Pulau Buru gitu. Jadi kisahnya beragam banget. Nah, ini yang aku mau ceritain tuh kesanku waktu pertama kali baca kitab pertama, itu udah langsung wow gitu. Kayak apa ya, bahasa yang dipakai tuh bahasanya Mbak Laksmi itu indah ya, seperti sastra gitu ya. Tapi tetap bisa dinikmati oleh siapa saja, termasuk untuk aku yang jarang banget baca buku-buku sastra gitu, buku-buku yang bahasanya tingkat tinggi gitu, itu jarang banget aku baca emang. Dan kisahnya baru di kitab 1 aja tuh kisahnya udah shocking gitu, udah wow, mengejutkan gitu. Tapi yang bisa aku bilang di sini kisah-kisah yang diangkat di kitab-kitabnya Kitab Kawin ini adalah kisah yang memang terjadi di kehidupan nyata gitu. Contohnya aja kisah tentang perdagangan perempuan, kemudian tentang kekerasan pada anak, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan. Itu tuh kisah-kisah yang sepertinya kalau dulu waktu aku kecil gitu, aku nonton sinetron itu kayaknya nggak mungkin deh ada di dunia nyata gitu kan. Ini sinetron tuh mengada-ngada gitu. Tapi semakin kesini semakin
menginjak usia dewasa, aku jadi menyadari bahwa kisah-kisah seperti ini tuh ada di sekitar kita gitu. Cuman mungkin waktu kecil orang tua kita itu melindungi kita dari kisah-kisah seperti ini gitu. Nah, ini juga isinya tuh lumayan vulgar ya. Aku bilang lumayan vulgar karena benar-benar detail menceritakan tentang kesepian, kemudian tentang tubuh, tentang bagian tubuh perempuan gitu, kemudian tentang adegan-adegan dewasa gitu ya. Jadi perlu dicatat, dipahami juga bahwa buku ini itu juga udah dijelaskan di belakang sini, ada kategori usia 21 tahun ke atas gitu. Jadi teman-teman yang belum 21 tahun sebaiknya jangan dulu baca buku ini ya. Baca buku yang karya Mbak Laksmi yang lain dulu. Gitu, karena buku ini lumayan getir gitu. Jadi dari awal dari kitab nomor 1 aku udah merasakan kegetiran dari sisi dalam perempuan gitu. Selalu ada alasan dibalik kenapa perempuan melakukan hal ABC, kenapa dia memilih menjadi selingkuhan, kenapa ia memilih berselingkuh gitu kan, kenapa ia memilih untuk pasrah saja menjadi korban poligami gitu, kenapa kok dia mau diperjualbelikan oleh suaminya kayak gitu. Itu selalu ada alasan dibaliknya. Dan di dalam kisah-kisah kitab kawin ini kita tuh seperti diajak untuk berpikir dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jangan cuma melihat dari luarnya saja. Kita diajak masuk ke dalam masing-masing perasaan dari perempuan-perempuan yang terlibat di sini, di setiap kisahnya gitu. Jadi ketika ada kasus perselingkuhan, kita coba masuk ke perasaan selingkuhannya gitu. Yang kadang mungkin kita nggak pernah bayangin gitu. Ketika ada perselingkuhan, pasti yang salah tuh si selingkuhannya, pelakor kayak gitu. Nah, tapi apakah kita pernah mencoba berpikir apa sih latar belakang ia melakukan itu gitu. Nah, di buku kitab kawin ini kita tuh diajak, digugah gitu untuk berpikir dari sudut pandang yang lain, dari sisi perempuannya gitu, dari sisi perempuan baik korban maupun pelaku gitu, misalkan dalam hal perselingkuhan gitu. Buku ini keren sih, cuman emang getir banget. Jadi kalau bisa bacanya itu sambil sambil relax gitu. Jadi jangan sambil stres gitu, karena banyak juga kestresan di dalam sini. Oh ya, ini kita juga dapat pembatas bukunya di sini. Nah, untuk kisah yang paling aku suka itu kisah terakhir sih sebenarnya. Jadi kitab terakhir. Oke, coba aku bukain. Kitab terakhir itu kitab nomor 11. Judulnya Amira, Citra, Hesti, Nisa, Asrama Korea gitu. Jadi ini menceritakan tentang perempuan yang tinggal di asrama Korea gitu, yang di atasnya tempat karaoke gitu. Tempat karaoke Korea gitu. Nah, terus di sini tuh diceritain masing-masing background. Kok bisa sih masing-masing dari Amira, Citra, Hesti, dan Nisa ini bisa ada di situ gitu. Backgroundnya tuh kayak gimana? Kok bisa mereka tuh tinggal di situ gitu dan bekerja di situ. Dan ini sih menurut aku paling suka cerita yang ini karena kompleks banget. Dalam satu cerita ada banyak tokoh dan masing-masing tokoh itu punya background cerita yang beda-beda, cuman somehow tuh mereka sekarang tuh tinggal di tempat yang sama, berbagi nasib, berbagi cerita gitu. Dan di antara mereka itu ternyata tidak saling jujur gitu atas gimana sih backgroundnya, kok bisa mereka tinggal di tempat yang sekarang itu gitu. Jadi ya, masa lalu adalah bagian dari hidup kita gitu, tapi kita harus move on. Tapi kadang-kadang kita juga harus belajar gitu dari masa lalu kita dan mungkin masa lalu orang yang tinggal sama kita atau orang terdekat kita gitu. Untuk buku ini aku rekomendasiin beli untuk
semua orang ya, siapa aja yang usianya di atas 21 tahun bisa baca buku ini, baik perempuan maupun laki-laki, karena menurut aku laki-laki juga perlu juga paham tentang kisah-kisah perempuan, tentang isu-isu feminisme, kemudian tentang kesetaraan gender, karena dalam kesetaraan gender sendiri itu ada 2 gender kan yang kita bicarain, tuh ada laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki juga harus ikut berperan di situ gitu. Jadi buku ini nggak cuman untuk para perempuan tapi juga untuk para laki-laki yang usianya di atas 21 tahun gitu. Bukunya bahasanya itu cukup bisa cukup mudah untuk dicerna. Terus typo-typo sih aku nggak nemu. Yang jelas menarik, cerita-ceritanya menarik. Hampir ada beberapa cerita yang hampir di luar nalar, tapi ya itu perlu kita sadari bahwa itu semua tuh memang ada di kehidupan nyata gitu. Jadi di sini kayak kita digugah juga untuk membuka mata lebar-lebar, wah ini tuh kejadian yang ada di sekitar kita gitu. Dan juga di sini diajarin, buat aku sih, aku merasa aku diajarin untuk nggak judging gitu, untuk nggak menghakimi orang-orang di sekitar aku gitu, karena apapun jenis pekerjaannya, terus apapun backgroundnya, ya itulah ya itu kehidupan manusia yang sangat kompleks yang kita tidak bisa menghakimi dari satu sudut pandang aja gitu. Akhir kata aku rekomendasiin untuk beli buku ini dan baca, dan tentu saja jangan beli yang bajakan ya, tetap kalian harus baca bukunya yang legal untuk support terus Mbak Laksmi Pamuncak dan juga penulis-penulis lain dan juga penerbitnya untuk terus menelurkan karya-karya yang terbaiknya dan terus konsisten gitu berkarya. Kita harus tetap mensupport orang-orang yang udah berkarya sedemikian rupa, sudah menghasilkan karya yang sangat bagus, masterpiece gitu. Kita harus mensupport mereka gitu. Oke, sekian review kali ini dari aku. Kalian jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Di Mabuk Buku dan juga ikuti Instagram kami @dimabukbuku untuk selalu update tentang berita-berita terkini tentang literasi dan juga review-review buku dan juga event-event live kita gitu, karena kedepannya nanti kita akan banyak event live yang seperti biasa weekend, Sabtu atau Minggu, tapi juga kita akan berkolaborasi dengan banyak orang nih gitu, karena kita menuju 1 tahun di Mabuk Buku. Yeay! Oke teman-teman, tetap jaga kesehatan, tetap jauhi kerumunan, pakai masker, selalu taati protokol kesehatan, dan juga tetap baca buku sampai mabuk.